Shalom, Pastor. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pastor? Luar biasa, baik sekali malam ini. Puji Tuhan. Keadaan Terima cuaca kasih. di Jakarta hujan, jadi agak dingin nih malam ini. Wah, iya, iya. Oke. Terima kasih, Pastor, buat kesempatannya malam hari ini. Sangat senang sekali Amin, bisa IG Live bersama dengan Pastor. amin, amin. Ya, ya, saya harap perbincangan kita malam hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kita akan Oke, membahas tentang financial freedom. Ya. ya, Ya, sebelum mulai saya pimpin doa dulu, nanti saya mohon Pastor untuk tutup dalam doa ya. ya, baik. Ya, oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, malam yang indah. Saya dapat IG Live bersama dengan Pastor Benny malam hari ini. Kita akan berbincang santai tentang financial freedom. Biarlah perbincangan kami bisa menjadi berkat. Biarlah kami juga dapat belajar financial freedom menurut kebenaran-Mu saja Tuhan. Ajar kami melalui Pastor Benny, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Beri hikmat, beri marifat daripada-Mu. Dan kami serahkan sepenuhnya acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hanya menjadi berkat bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat Yes. malam yang sudah Ya, join. oke. Ya, Pastor, bagaimana situasi ibadah di Jakarta? Kalau di Jakarta kalau di kita masih offline ya, masih online Ya, maksudnya, masih online. belum Ya, offline kita karena mengingat masih terjadi pandemik ini terjadi beberapa titik-titik penularan baru gitu, klaster-klaster baru. iya. Jadi kita belum berani untuk mengadakan ibadah offline. Oh Lebih iya, banyak ibadah online gitu. iya. Jadi memang keadaannya seperti itu di mana-mana. Saya kira di Surabaya juga begitu ya. Iya, masih Saya sama. kalau seandainya ini tidak pandemik, minggu depan itu saya jadwalnya di Surabaya sebenarnya. Iya, Gitu. Tapi iya, karena iya. pandemik semua harus dihentikan gitu. Iya. Nah, topik kita malam ini adalah tentang Financial freedom. financial freedom. Financial itu pasti soal Yes. uang. Uang Iya. ini, topik keuangan ini memang dari dulu sampai sekarang itu adalah merupakan topik yang selalu up to date, selalu hangat dibicarakan. Yes. Mengapa? Memang kehidupan manusia, Iya. kehidupan kita itu selalu berurusan dengan uang. Iya. Memang saya mengerti orang mengatakan uang itu bukan segalanya. Yes, saya Iya. setuju. Tapi untuk melakukan segala sesuatu kita perlu uang. Itu Iya. masalah. Yes. Lalu di Alkitab kita Iya. 2350 kali muncul tentang uang atau materi. Iya. Dibandingkan dengan kata doa itu di bawah 500 kali. Ini Iya. menunjukkan bahwa betapa pentingnya uang sehingga Tuhan harus memberikan nasihat, memberikan guidance, memberikan tuntunan kepada manusia supaya tidak terjebak, tidak salah. Iya. Itu menjadi penting. Nah, Yes. kalau bicara soal financial freedom, apa sih, Pastor gitu? Ya kan? Iya. Iya, Nah, betul. tentu kita dalam hal ini kita sedang berbicara financial freedom dari kacamata Alkitab. Iya. Betul, Pastor. Sebab ketika kita membicarakan financial freedom dari perspektif pandangan umum secara orang dunia, itu Iya. dua hal yang berbeda dengan Alkitab. Iya. Kan secara umum gini, financial freedom itu adalah bebas dari belenggu keuangan. Iya. Secara umum orang mengatakan seperti itu. Kemudian financial freedom itu secara umum orang berkata seseorang di mana dia mampu atau mencapai titik dia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Tidak tergantung orang lain, tidak tergantung orang tua misalnya. Misalnya yang baru bekerja, wah saya udah mencapai financial freedom karena saya udah punya penghasilan. Tapi nanti Iya. ketika dia mulai pacaran udah nggak financial freedom lagi nih. Karena udah Iya, biaya betul. bertambah lagi gitu. Itu pandangan umum. Mm. Pandangan lain mengatakan bahwa financial freedom itu tidak tergantung kepada orang lain. Itu pandangan secara umum. Yes. Lalu yang lain lagi mengatakan apa itu financial freedom? Financial freedom memiliki penghasilan yang cukup
bahkan lebih. Jadi cukup Iya. menurut ukuran dia saat itu. Misalnya dia baru lulus kuliah S1, dia kerja di sebuah perusahaan dengan gaji 10 juta, bagi dia sudah mencapai financial freedom. Tetapi ketika Yes. dia mulai punya pacar, dia punya kebutuhan lebih, atau dia mulai punya kebutuhan mencicil kendaraan, itu sudah nggak financial freedom. Iya. Ini menurut pandangan secara umum ya. Iya. Lalu yang lain lagi mengatakan financial freedom itu punya tabungan yang memadai. Punya Iya. gaji, terus punya tabungan, punya jaminan hari esok. Punya tabungan yang memadai, terus hari depannya terjamin. Terjamin, Katakanlah ya. itu tabungan, atau deposito, atau emas, atau apa gitu ya. Itu financial freedom sudah gitu. Nah, yang lain lagi mengatakan financial freedom itu adalah tidak memiliki masalah keuangan, tidak berutang, Berutang, ya. tidak kekurangan uang. Nah, ini semua adalah pandangan financial freedom menurut kacamata secara umum. Jadi kalau kita browsing di internet, kita akan ketemu banyak hal ini. Definisi-definisi yang saya sebut tadi, itu seringkali membuat orang terkecoh, terutama orang percaya. Sehingga orang percaya mengatakan bahwa aku berurusan dengan Tuhan supaya aku mencapai financial freedom, supaya Tuhan memenuhi kebutuhanku. Ini terkecoh. Mengapa demikian? Sebab secara kebenaran firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan financial freedom itu sangatlah berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh yang sering kita dengar. Untuk itu, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang pengertian financial freedom dari kacamata Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu financial freedom menurut kebenaran firman Tuhan? Yaitu sikap hati yang tidak terikat pada uang. Nah, Lalu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian kebutuhan itu haruslah demi dan atas dasar dan atas kehendak Tuhan, bukan keinginan, bukan kepentingan diri kita sendiri. Itu financial freedom menurut perspektif Alkitab. Jadi sangat berbeda, bukan? Iya. Kita boleh tidak punya uang banyak. Ada orang percaya yang dia memang bekerja dengan standar buruh, misalnya gaji UMR 4 juta. Tapi dia bisa mengalami financial freedom secara kebenaran firman. Yes, sangat bisa. Tapi ada orang yang pengusaha yang katakanlah miliaran per bulan, mungkin dia tidak mengalami financial freedom. Mengapa demikian? Karena sikap hati tadi. Menurut kebenaran firman Tuhan itu sikap hati. Sikap hati. Begitu. Jadi pemahaman financial freedom menurut kebenaran firman dengan pada umumnya orang memandang itu sangat berbeda sebenarnya. Sangat berbeda. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan kumpulkan harta di bumi. Lukas 16 ayat 19. Itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata jangan punya ikatan atau jangan terikat dengan harta dunia. Ketika seseorang mengikatkan diri dengan harta dunia, dia tidak mengalami financial freedom. Nah, kalau nggak punya ikatan gimana? Contoh. Dulu waktu seseorang masih miskin, tidur ala kadarnya, kamar tidak punya AC, bisa gitu. Begitu dia makin kaya, dia punya uang, makin besar, udah mulai bisa beli AC, dia pasang AC di kamarnya. Begitu lama-lama dia terikat dengan AC itu, nggak bisa tidur kalau nggak ada AC. Begitu lampu mati dia nggak bisa tidur. Ini orang tidak mengalami financial freedom. Sebenarnya ini contoh sederhana, sangat kecil. Contoh yang sangat kecil. Jadi financial freedom yang benar menurut Alkitab adalah tidak terikat dengan harta dunia. Boleh punya, boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu kan tadi saya udah bilang, uang itu bukan segalanya, tapi untuk melakukan segala sesuatu perlu uang. Untuk melakukan segala sesuatu harus menggunakan uang. Nah, masalahnya banyak definisi mengatakan financial freedom itu ketika mencapai penghasilan tertentu, mencapai deposito tertentu yang sudah ada passive income dan lain sebagainya. Ya, kita hormati definisi itu, tapi maaf, malam ini kita sedang berbicara dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Iya, demikian Pak Haris.
Iya, oke. Nah, Wah, berarti sudah jelas ya, bedanya ini dari dunia dan juga perspektif perspektif Alkitab. Sudah pasti beda ya. Nah, oh iya, ini sangat berbeda. yes. Nah, ini Master. Nah, kadang kan kita juga mendengar kalau orang yang diberkati ini indikatornya biasanya kaya. Nah, ini apakah mereka ini sudah memiliki pemahaman yang benar ataukah masih pemahamannya ini hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus untuk mendapatkan berkat secara jasmani saja? Oke, baik. Kan menjadi pertanyaan kita ini, apakah yang orang kaya itu adalah sebuah tanda dia diberkati? Atau Iya, orang yang diberkati yes, Tuhan itu pasti harus kaya nggak gitu, pasti ya kan? kaya. Iya, Ya, nah, tanda diberkati Tuhan, salah satu tanda diberkati Tuhan, kaya, itu yes, iya, saya setuju. iya, Tapi kalau kekayaannya benar-benar diperoleh dengan cara yang benar, sesuai dengan prinsip Alkitab. iya, yes, Saya punya teman, pelayan Tuhan. iya. Tapi beberapa waktu yang lalu dengar lagi ditangkap KPK. Karena apa? Oh, Karena ada urusan dengan keuangan. Padahal itu kaya raya, orang iya, Kristen. Nah, sekarang apakah dia kaya itu tanda diberkati Tuhan? Ternyata uang yang dia peroleh dengan cara yang tidak benar. Jadi iya, memang bisa, apakah kaya itu menjadi tanda diberkati Tuhan? Yes, bisa menjadi salah satu. Tetapi yang paling penting adalah tanda diberkati Tuhan adalah seseorang mengerti kebenaran firman, lalu dia melakukan, dan dia menunjukkan kehidupannya seperti Kristus. yes, Jadi ini bisa orang setengah kaya, bisa orang sangat kaya, bisa orang miskin. Itu bisa. Itu tanda diberkati Tuhan. iya, Sebab dalam Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, "Aku datang memberi hidup, hidup iya, yang berkelimpahan." Nah, kelimpahan di situ pengertiannya kelimpahan harta, tapi kelimpahan secara kualitas. Jadi Tuhan datang memberi kehidupan yang berkualitas seperti Dia. iya. Nah, jadi Nah, apakah kaya itu menjadi tanda diberkati? Yes, bisa. Tapi kalau itu harta diperoleh dari jalan yang benar, jalan yang benar ya. iya, dengan cara yang benar, Mm-mm. gitu. Iya, oke. Ya, Yes. oke, Ya. Nah, ini Pastor. Nah, ketika kita ngomong-ngomong financial freedom nih, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya. sebenarnya penyebab apa sih yang membuat kita ini sulit untuk mencapai financial freedom itu? Apa sih penyebab orang tidak bisa mengalami financial freedom? Financial freedom loh ya, menurut Alkitab loh ya. Yes, menurut Alkitab, iya. Karena manusia punya banyak keinginan. Oh Dia iya, punya keinginan ini, si ini belum terpenuhi, punya keinginan yang lain. Lihat tetangga punya apa, dia pingin. Lihat teman di iya, kantor punya punya mobil baru, dia juga pingin. Lihat ini, orang punya apa, pingin. Nah, orang punya keinginan yang tidak terbatas itu, sementara penghasilannya terbatas. Inilah yang iya, membuat dia tidak mengalami financial freedom. Harusnya kan orang tidak terikat. Tidak terikat. iya, Tuhan Yesus kan bilang, satu kali murid-murid bilang mau ikut Tuhan. Tuhan, iya, aku mau ikut. Tuhan langsung bilang, anak manusia, dia langsung bilang, kamu lihat burung, dia punya sarang. iya. Kurang saran. Kamu lihat harimau, Serigala. Iya, serigala, dia punya liang. punya liang. Tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Itu maksudnya adalah, kalau ikut aku, tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Tidak boleh Iya, terikat. Jadi sikap hati itu benar-benar harus sikap hati yang benar. Baru orang bisa mengalami financial freedom. Jadi kalau orang yes. gaji baru 10 juta, udah lihat teman mau liburan ke Eropa juga kepingin. Lihat teman punya punya apa punya punya motor baru kepingin. Mobil. Lihat ini Iya, kepingin. Ya, akhirnya dia terkecoh dan akhirnya kredit. Nah, ini tipu iya, daya. Mendapat sesuatu dulu, nanti bayar belakangan. Akhirnya dia terlilit hutang. Ini iya. yang bahaya gitu. Jadi Hmm. bagaimana sih orang bisa mencapai financial freedom? Tidak boleh punya ikatan, tidak boleh punya standar. Standarnya adalah memahami kebenaran firman Tuhan, terus mengoptimalisasi potensi ilahi yang Tuhan beri, bekerja dengan benar. Iya, Nah, itu standarnya supaya orang bisa mengalami financial freedom. iya. Begitu, Oke. Nah, Haris. sebenarnya mengalami financial freedom ini apakah bisa diraih sejak muda ya, Pastor ya?
Oh ya, bisa. Bisa. Saya Iya. seperti yang saya jelaskan tadi, Hmm. kan saya nih memahami kebenaran firman ini kan termasuk terlambat. Karena saya bertobat juga Iya. setelah saya sudah keburu tua seperti ini gitu. Oh ya. Nah, apa bisa diraih sejak saat muda? Sangat bisa. Anak-anak muda, Iya. kalau kita mengarahkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan Tuhan, Iya. kalau kita berani hidup tidak terikat oleh keuangan, tidak terikat oleh uang, karena uang ini dia begitu dahsyat daya ikatnya, daya pikatnya. Iya. Sampai-sampai Alkitab berkata, oh, cinta uang, bukan uangnya loh ya, tetapi Iya. cinta uang Cinta uang, itu merupakan akar dari segala kejahatan. kejahatan. Nah, kalau orang bisa bebas dari rasa cinta uang, maka dia pasti mengalami financial freedom. Jadi ini Iya. tidak pandang usia, oh tunggu nanti udah punya deposito baru financial. Enggak, kalau secara kebenaran firman Tuhan, asal dia mau belajar kebenaran firman Tuhan yang benar, lalu dia bersedia untuk menjadi pelaku kebenaran firman, dia bisa mengalami financial freedom. Itulah Iya. sebabnya kita itu sangat penting untuk memahami, untuk mengalami financial freedom. Sebab Yes. kalau orang percaya, anak muda, dia sudah memburu uang gitu ya dengan Iya. dengan di luar kontrol Tuhan gitu ya. Dia mencintai uang melebihi dia mencintai Tuhan. Maka dia akan menyimpang dari kebenaran. Itu udah pasti. 1 Timotius 6 ayat 10 itu dikatakan oleh memburu uang orang itu menyimpang dari kebenaran. Iya. Orang yang menyimpang itu dia tahu yang lurus tapi dia menyimpang. Menyimpang. Ya. Dia menyimpang dari kebenaran. Jadi memang orang dari sejak usia muda bisa mengalami financial freedom. Asalkan dia bisa membedakan mana keinginannya, mana kebutuhannya. Mana Iya. kehendak Tuhan, mana keinginan pribadi. Nah ini kan sering kacau nih orang banyak. Iya. Hidup ini sering kacau gitu. Begitu ya. Nah, kan tadi Pastor bilang membedakan keinginan sama kebutuhan. Nah, anak-anak muda ini kan sangat sulit nih, Pastor. Saya pun juga alami hal seperti itu. Sangat sulit bedain keinginan sama kebutuhan. Nah, tapi kan kebutuhan ini menurut saya bukan kebutuhan yang mendasar ya, tapi kebutuhan misal handphone atau apa. Nah, terkadang ini kan saling tumpang tindih nih. Aku butuh handphone, tapi aku bingung nih, handphone yang mana? Yang levelnya tinggi atau yang rendah. Nah, ini bagaimana kita sebagai anak muda bisa benar-benar bijak dalam memutuskan hal-hal seperti ini, Pastor? Apa yang harus dilakukan? Kita harus menguji segala sesuatu. Tentu Paulus juga mengatakan, ujilah segala roh. Jadi segala sesuatu pun harus kita uji. Ini keinginanku atau kebutuhanku. Seringkali kita terkecoh. Kita merasa itu kebutuhan, padahal sesungguhnya itu lebih ke arah keinginan. Nah, bagaimana caranya kita membedakan? Ya kita uji. Aku butuh kendaraan untuk pergi. Tapi apakah aku butuh mobil yang super mewah atau yang mewah? Aku butuh transportasi supaya aku tidak kehujanan, supaya aku bisa tiba tepat waktu, supaya aku bisa efektif. Nah, lalu kita kaitkan, aku punya keluarga, anak 2. Oh, berarti yang dibutuhkan mobil niaga. Mobil niaga pun masih banyak kelasnya gitu. Disesuaikan lagi dengan penghasilanku berapa sebulan. Apa yang bisa aku beli? Itu kan banyak faktor yang kita bisa lihat. Artinya kita mengambil sebuah keputusan optimal, bergumul optimal bersama Tuhan, kalau dalam bahasa teologisnya coram Deo, kita bergumul optimal dengan Tuhan. Oh, ternyata ini, misalnya merek ini, mobil niaga merek ini. Tidak harus yang merek mewah, yang ratusan atau bahkan miliaran gitu. Nah, jadi ini kan sangat subjektif. Bagaimana membedakan keinginan dan kebutuhan? Tentu banyak faktor yang harus kita lihat. Oh, jam tangan. Aku butuh jam tangan karena aku harus lihat tanda waktu. Jam tangan seperti apa yang kita butuhkan gitu. Ada range jam tangan dari harga 15.000 zaman dulu itu ada sampai miliaran juga ada. Nah, kita menyesuaikan penghasilan kita berapa, ya kan? Kebutuhan kita seperti apa? Kita harus bergumul optimal dengan Tuhan di situ sehingga tercapai yang apa yang disebut tadi saya bilang coram Deo, pergumulan optimal dengan oh ini kebutuhanku. Gitu. Nah, kan kita bisa ngukur gaji 10 juta. Tinggal di kos, bayar 2 juta kos, tinggal 8 juta, biaya hidup 5 juta.
Berarti tinggal Yes. tinggal tinggal 3 juta, 3 juta 3 untuk juta. transport dan lain sebagainya. Nah, udah nggak bisa lagi untuk misalnya beli mobil yang kelas 500 juta, setengah miliar, udah nggak bisa Iya. gitu. Nah, itu kan harus disesuaikan juga gitu. Ya, Yes. Iya. Oke. Nah, ya, tapi kan sekarang ini dimudahkan seperti kartu kredit nih, Master ya. Nah, kita ya, bisa sekalipun penghasilan sekian, kita bisa pakai nyicil dulu lah, dibayar bulan depan. Nah, bulan depan pun, semisal cicilan 2 juta kan ada pembayaran minimal. Nah, apakah ya. dengan menggunakan kartu kredit ini, kita bisa mencapai financial freedom nantinya? Atau kita nggak boleh memakai kredit-kredit atau berhutang ini supaya bisa mencapai financial freedom ini, Mas? Ya, ini saya ini kan salah satu pelayanan saya itu saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi. Iya. Lalu mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa anak-anak S1 itu Biblical Entrepreneurship. Saya itu Oh, seringkali iya. menasehati mahasiswa, kalau kalian nanti kerja, kalau gaji 10 juta, saya Iya. menyarankan sebaiknya jangan punya kartu kredit. Lebih baik kartu Yes. debit. Kalau gaji 10 juta, sebaiknya kartu debit. Iya. Mengapa? Saya tidak mengatakan kartu kredit salah. Tetapi kartu kredit itu menawarkan, atau si provider itu berlomba-lomba menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Ini Iya. bisa menjadi jerat kalau kita tidak bergumul optimal dengan Tuhan. Iya. Oh, kita dapat barang dulu, bayarnya belakangan. Atau gesek dulu, nanti bisa diatur. Memang Iya. kelihatannya ditawarkan berbagai macam kemudahan. Tapi ingat bahwa tidak ada hal yang gratis. Orang Yes. kencing aja bayar. Betul. Jangan lihat itu, oh mudah sekali aku bisa punya barang. Oke, dengan kartu kredit, you bisa beli sesuatu. Di mana setiap bulan you bisa bayar, misalnya dengan sekian juta bisa cicil. Iya. Kalau you terus kerja di perusahaan itu, kan banyak faktor lain. Betul, ya. Misalnya, perusahaan itu lagi mengalami masalah, kemudian you diberhentikan, habis penghasilanmu, bagaimana nyambung kreditnya gitu. Nah, Iya. ini kan kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang. Kadang-kadang Iya. tidak dipertimbangkan. Oh, saya tidak mengatakan pakai kartu kredit salah. Enggak, itu mempermudah kita karena cashless. Kita kemana-mana tidak bawa uang. Tapi Iya. ingat, di situ banyak tawaran-tawaran yang menarik. Contoh soal sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak satu pergi Iya. ke mall mau makan malam. Tujuannya cuma mau makan di food court. Tapi begitu lewat di mall, banyak tawaran-tawaran oleh kartu kredit itu, bisa dapat diskon 30% lah, inilah, itulah. Karena lihat player-player tawaran begitu, akhirnya dia nggak jadi ke food court, dia bilang, oh ini lumayan nih, kita punya kartu kredit ini nih, makan di sini aja, diskon 30% katanya. Iya. Begitu masuk, cuman berdua yang makan atau bertiga, ternyata ada minimal ordernya, harus 600.000 gitu. Padahal mau makan cuma 2 orang, kalau 2 orang makan di food court nggak sampai 100.000. Ini karena udah duduk, jadi dia pesan banyak, 600.000, udah cukup belum? Udah cukup belum? Belum. Nggak habis. Oh tenang, nanti bisa dibungkus bawa pulang misalnya. Begitu nggak habis, dibungkus bawa pulang. Sampai pulang ke rumah juga udah kenyang. Masukin kulkas tuh makanan sisa. Udah habis. Kalau di kulkas, besok udah dibuang, masuk tong sampah. Akhirnya terkecoh oleh sifat konsumtif. Kartu kredit itu bisa menggiring orang memiliki sifat konsumtif yang tanpa batas. Ini bahaya. Nah, kalau kita bisa kontrol, lebih baik menurut saya kalau kita belum bisa kontrol, kartu debit aja. Begitu uangnya ada di debit, yes. Begitu udah nggak ada di debit, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Itu lebih aman. Menurut saya lebih aman. Tapi bukan berarti kartu kredit itu berbahaya loh ya, tidak. Tapi sebaiknya kalau kita belum mampu untuk menyesuaikan tawaran-tawaran yang bersifat konsumtif itu, hindari kartu kredit untuk keluarga muda. Kecuali memang kita bisa kontrol, itu nggak masalah gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana ini, Pastor? Kan berarti kartu kredit ini kan berarti kita boleh pakai, sebenarnya boleh pakai asalkan kita bisa mengendalikan diri ya. Intinya kan seperti itu. Kita bisa kan penguasaan ujung-ujungnya diri. Financial freedom itu kan jatuhnya di sikap hati.
Yes, ya. Sikap hati. Sikap Hmm, hati. ya. Nah, Betul sekali. bagaimana kalau semisal nih kita sudah terlanjur menggunakan, sebelumnya kita belum mengerti arti financial freedom, tapi sudah terlanjur keterikatan nih dalam penggunaan kartu kredit, akhirnya sudah menumpuk banyak. Nah, akhirnya kita keterusan. Nah, keterusan ini kan berarti sudah. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari Ya. keterikatan itu, Mas? Oke, bagaimana kalau udah terlanjur? Berarti kan udah punya utang Iya, banyak gitu ya. Kemudian udah iya, punya keinginan yang nggak bisa dibendung. Bagaimana? Ya, saya harus mengatakan bahwa kita harus memahami kebenaran firman yang benar. Jadi yes, manusia rohani kita itu harus diisi dengan kebenaran firman yang benar, pengertian yang benar, dan iya, cara pandang hidup kita akan berubah oleh kebenaran firman yang benar itu. Jadi iya, bagaimana caranya? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus connect dengan Tuhan. Kalau nggak connect dengan Tuhan, kita akan yes. ke bawah arus. Itulah Ke sebabnya bawah suatu arus, ketika ya. Tuhan Yesus bilang, kamu itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus memilih mengabdi hanya kepada Tuhan atau kepada Mamon. Iya, Mamon itu kekayaan. Nah, iya, bagaimana caranya kalau udah terlanjur? Ya kita harus menyadarkan diri kita dengan kebenaran firman. Lalu kita hidup dalam kebenaran firman itu. Terus kalau udah punya utang banyak iya. gimana? Nggak ada jalan lain, harus dibayar, bertanggung jawab. Bayar, Bertanggung ya. jawab. Harus Hmm, dibayar, harus dibayar. Gitu. Kalau yes. nggak bisa bayar gimana? Hmm, Tuhan buka jalan pasti. Gitu. Kalau iya, kita mau, Tuhan lebih bersemangat dari kita. Gitu. Tapi ingat apa yang yes. kita lakukan itu pasti ada resikonya, ada resikonya. Kalau Iya, terlanjur gimana? Ya kita harus segera keluar dari keadaan itu, keluar dari keadaan itu, iya. gitu. Jadi nggak ada jalan pintas. Ya udah, pastor saya ke gereja aja lah. Dengan saya ke gereja jadi anak Tuhan, terus utang saya Lunasi. saya nggak mau bayar dah gitu. Tuhan mau, nggak bisa, harus dibayar, Iya, harus iya. bertanggung jawab. Karena Tuhan juga mengajari kita untuk bertanggung jawab, Tanggung jawab. begitu. Iya. Oke. Ya, Nah, semisal ini, Master, kan kita sudah terikat nih. Kita sudah terikat, terus akhirnya bisa terlepas. Kita sudah bebas nih, sudah bebas dari ikatan kartu kredit, ikatan hutang piutang ya. Nah, bagaimana ini kita menurut Alkitab ya? Bagaimana tata cara kita mengelola keuangan kita supaya kita benar-benar sampai seterusnya tidak kembali terikat akan uang itu tadi? oke. Ini pertanyaan luar biasa. Bagaimana cara aku bisa mengelola keuangan pribadiku Iya, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, gitu kan? yes, iya, Ya. Prinsip yang pertama adalah jujur, mengelola keuangan dengan jujur. Lukas 16 ayat 11. Yesus berkata, iya, "Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Harta yang sesungguhnya itu iya, kebenaran. Kalau kamu tidak mengelola uang dengan benar, dengan jujur, kamu nggak akan bisa mengerti kebenaran yang benar. Itu maksudnya begitu. Harta yang sesungguhnya itu iya, kebenaran. Alitenon dalam bahasa Yunaninya. Jadi kalau soal mamon yang tidak jujur, soal duit aja, seseorang tidak bisa dipercaya, lihat duit nyolong, lihat duit korupsi, lihat orang lemah, iya, nipu gitu. Sekalipun dia pendeta yang berbicara di atas mimbar, dia tidak akan mendapatkan kebenaran yang benar dari Tuhan. Dia tidak akan bisa mengerti. Karena untuk hal iya, kecil dia nggak bisa dipercaya. Ini Alkitab yang ngomong. Itulah iya, sebabnya uang itu sering kali menyeret kita untuk berbuat tidak jujur. Orang yang tidak jujur itu hmm, tidak mungkin bisa mendapat harta yang sebenarnya, yaitu kebenaran. Jadi yes, kalau saya begini, bagaimana saya bisa mendeteksi iman seseorang kalau saya belum terlalu kenal dia? Lihat iya, bagaimana cara sikap hatinya terhadap uang. Dari situ kita bisa mengukur tingkat iman seseorang. Karena ini dua hal yang tidak mungkin bisa paralel. Karena ini dua hal yang iya, bertentangan. Kita mau lihat nih orang imannya gimana. Lihat cara dia mengelola hmm, uang. Bagaimana sikap hatinya terhadap uang. Lihat orang hmm, miskin bagaimana. Itu ketahuan yes, imannya. Nggak bisa dibohong punya itu. Gitu. iya, Itu prinsip yang pertama. Menurut iya, Alkitab, mengelola keuangan supaya kita mencapai financial freedom. Jujur. jujur, iya, Yang kedua adalah memiliki sikap hati berbagi atau tidak pelit. iya, Atau tidak pelit.
Jangan seperti orang kaya yang pelit itu di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dia nggak peduli kepada kehadiran seorang Lazarus di depan pintu rumahnya. Iya. Padahal Tuhan sengaja menghadirkan Lazarus itu, Tuhan mau memberkati dia. Kan Iya. kalau seandainya dia bagi makanan ke Lazarus, dia masuk surga bersama Lazarus. Yes. Nah, seringkali Tuhan menghadirkan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebenarnya Tuhan tuh nggak mau bikin kita susah. Justru Tuhan Iya. mau memberkati kita. Nah, banyak orang tidak mampu melihat hal ini. Orang sering melihat bahwa ini orang nyusahin hidup saya. Ini orang bikin beban. Iya. Tapi tidak semua orang yang butuh pertolongan kita itu adalah Lazarus dari Tuhan. Bisa Iya. juga dia Lazarus palsu. Misalnya Lazarus Raja Guguk gitu. Iya. Misal ini contoh, saya cuma Iya. pakai nama aja contoh gitu. Hmm. Bisa Lazarus palsu. Makanya Paulus berkata, ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Yes. Gimana kalau ternyata Tuhan kirim dia? Lalu kita tolak. Hari Minggu kita ke gereja. Kita minta Tuhan Iya. memberkati kita. Ingat, di Matius 25 tentang kambing dan domba. Iya. Pada hari terakhir Tuhan akan menolak, Tuhan memisahkan orang, dipisahkan di sebelah kanan itu domba, sebelah kiri kambing. Kelompok kambing ini berkata, Tuhan, mengapa kami tidak diterima? Lalu Tuhan berkata, apa yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Yaitu pada saat dia telanjang, kamu nggak kasih pakaian. Pada saat dia lapar, kamu nggak kasih makan. Pada saat dia di penjara, kamu tidak membesuk. Iya. Nah, apa yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu tidak lakukan untuk aku. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan kita, jangan-jangan Tuhan Yesus lagi nyamar jadi dalam diri orang itu. Iya. Lalu kita tolak-tolakin. Hari Minggu kita minta berkat sama dia. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Iya. Nah, makanya kita harus, prinsip yang kedua adalah berbagi atau tidak pelit. Tidak pelit. Iya. Prinsip yang berikutnya, jangan tamak. Jangan menimbun harta untuk diri sendiri. Ini sebenarnya agak mirip dengan pelit sih. Tapi ini lebih ke arah menimbun untuk diri sendiri. Sebab kematian itu bisa datang kapan saja. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 itu tentang orang kaya yang bodoh. Kalau tadi itu orang kaya yang pelit, kalau ini orang kaya yang bodoh. Dia menimbun harta untuk dirinya sendiri, lalu dia berkata kepada dirinya, nih harta banyak nih, deposito banyak. Iya. Sekarang kamu istirahat, makan, bersenang-senang. Nah, tapi Tuhan bilang, firman Tuhan malam ini berkata, malam ini juga jiwamu akan diambil. Lalu untuk siapa harta yang kau kumpulkan? Dia menimbun untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli kepada orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Nah, ini juga tidak boleh menimbun harta untuk diri sendiri. Harus ada bagian yang kita sisihkan untuk sesama. Nah, Anda kalau bingung, Pak, ini gimana? Ya taruhlah di gereja lokalmu, di mana kamu bertumbuh. Mereka akan mengelola dengan benar di situ, dengan takut akan Tuhan gitu. Taruh di situ. Nah, caranya gimana ya? Balik lagi dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Prinsip berikutnya, tidak boleh terikat. Bagaimana sih supaya bisa financial freedom? Ya, tidak boleh terikat. Sama sekali tidak boleh terikat. Gimana ya contoh orang yang terikat itu ya? Dia misalnya ini saya maaf nggak tahu ada wanita apa enggak yang hadir di sini nih. Misalnya dia terikat dengan tas merek tertentu gitu. Wah, dia hanya bisa keluar rumah kalau pakai tas itu. Kalau pakai tas yang lain dia nggak pede gitu. Nah, ini contoh orang yang terikat. Satu hari tasnya rusak, less ratingnya rusak. Gara-gara tasnya rusak, dia batal ke gereja karena dia udah terikat sedemikian hebat dengan tas itu. Nah, ini contoh yang ekstrim. Ini contoh yang ekstrim. Harusnya kita tidak boleh punya ikatan. Kalau kita, apalagi terikat dengan uang, wah, itu bahaya. Kalau kita terikat dengan uang, kita pasti tidak terikat dengan Tuhan. Kalau kita mau tidak terikat dengan uang, kita ikat diri kita dengan sang sumber berkat itu, dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Terus, tips yang lebih praktis lagi, bagaimana caranya saya bisa mengalami financial freedom, mengelola uang dengan benar. Bikinlah daftar pengeluaran dan pemasukan. Ini untuk keluarga-keluarga baru, saya sering menasehati Anda bikin daftar penerimaan dan pengeluaran. Sebulan gaji berapa? Contoh 10 juta.
pengeluarannya apa saja sih? Oh, bayar kontrak 2 juta, biaya hidup 2 juta, bayar transportasi sekian, untuk Iya. makan sekian, untuk ini. Nah, bikin itu secara sederhana sehingga kita tahu berapa penghasilan kita, terus berapa pengeluaran kita. Wah, Iya. ternyata nggak cukup nih. Pasti ada pos-pos yang bisa dikurangin. Nah, jangan lupa Yes. dalam membuat anggaran pengeluaran itu, jangan lupa disisihkan untuk pekerjaan Tuhan dan menabung. Ini wajib. Iya. Menabung itu bukan pada saat ada uang lebih atau memberi atau terbeban pada pekerjaan Tuhan, jangan pada saat ada uang lebih. Tapi ini harus dipersiapkan dengan serius karena ini adalah mata anggaran pengeluaran juga. Nah, Iya. seringkali orang tuh merasa nantilah kalau ada lebih baru nabung. Salah. Nabung Hmm. itu harus dianggarkan. Memberi untuk pekerjaan Tuhan itu harus dianggarkan. Jangan Yes. nunggu kaya, jangan nunggu berlebih. Nggak akan pernah berlebih, nggak akan pernah kaya kalau kita tidak mulai dari Iya. hal yang kecil. Iya. Makanya kita harus membuat sebuah uh, anggaran Anggaran. pengeluaran Iya. dan penerimaan. Ini kan kalau untuk maaf ya, kalau untuk karyawan kan Iya. gampang, dia udah tahu gajinya sekian. Oh, dari main saham bisa dapat sekian misalnya. Ini contoh Iya. soal. Kemudian wah dari ini dari pekerjaan yang lain misalnya bisa ada sekian gitu. Dia bisa menganggarkan, oh pengeluarannya, oh kalau gitu bulan ini dia bicara sama istrinya misalnya Iya. bulan ini kita nggak bisa makan di restoran karena ada pengeluaran dadakan nih. Ini bulan ber banyak teman yang merit, banyak keluar Iya. duit untuk angpau nih misalnya. Berarti kita skip dulu makan di restoran. Toh kita makan di tempat pesta juga makanannya sekelas restoran gitu. Iya. Ini simple loh ya, ini simple. Ini contoh yang Yes. simple saja, contoh yang simple gitu. Jadi makanya bagaimana kita bisa mencapai financial freedom, itu buat anggaran penting. Bikin anggaran. Lalu disepakati dengan suami istri. Jangan Iya. mentang-mentang yang keluar duit itu, yang mencari duit itu istrinya, lalu dia membelanjakan segala sesuatu, tidak kompromi dengan suami. Ini juga keliru. Demikian sebaliknya. Itu harus dikompromikan. Jadi pasangan ini menjadi tahu bahwa oh bulan ini yang harus diprioritaskan ini, yang tidak Iya. terlalu penting ini, yang nggak terlalu penting yang bisa ditahan dulu ini, gitu. Yes. Begitu ya. Iya. Nah, Oke. ini Wester. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang finansial di dalam keluarga ya, Wester ya. Nah, Ya. bagaimana ketika kedua, misal suami bekerja, istri bekerja nih. Nah, apakah penghasilan mereka ini digabungkan terlebih dahulu jadi satu, baru disusun anggarannya, ataukah mereka mempunyai anggaran, maksudnya suami punya simpanan sendiri, istri punya simpanan sendiri, atau memang pengelolaan keuangan dalam keluarga ini harus jadi satu? Yang menurut kebenaran ini bagaimana nih, Best? Oke. Karena Alkitab berkata dua menjadi satu. Itu dalam Yes. segala hal. Dalam segala hal dua menjadi satu. Namun demikian ini bukan harga mati. Ada Iya. keluarga yang menyepakati, oh penghasilan istri itu untuk hal apa gitu. Suami Iya. bertanggung jawab untuk hal yang major gitu. Disepakati bersama. Tapi kalau tanya kepada saya mana yang lebih baik, tentu yang Iya. dua menjadi satu itu disatukan. Yes. Disatukan lalu bikinlah daftar pengeluaran atau anggaran belanja yang bersama itu tadi. Nah, Iya. tentu harus ada yang namanya masing-masing memegang uang pribadi, itu harus ada. Tapi Iya. dasar dari segalanya adalah keterbukaan dulu, keterbukaan. Jangan Iya. penghasilan sekian, ngomongnya sekian gitu. Nah, ini kedepannya pasti nggak benar kalau begini. Yang dasar dari segala sesuatunya harus ada keterbukaan dulu. Oh ini sekian. Nanti dalam perjalanan, oh dapat sekian lagi. Harus ada keterbukaan. Yes. Itu yang paling penting. Karena Alkitab mengatakan dua pribadi menjadi satu. Jadi satu. Iya. Iya. Oke. Ya. Yes. Nah, itu tadi kan contoh juga dari Pester tentang karyawan ya, Pester, yang penghasilannya sudah Ya. tetap. Nah, bagaimana dengan ketika kita berbisnis sendiri? Penghasilan kan tidak menentu, terutama di dalam masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, kan penghasilan sangat tidak menentu. Nah, bagaimana ini tips-tipsnya supaya kita bisa financial freedom ini? Bagi yang pebisnis nih, Pester. Oke. Nah, kita harus menyusun ulang anggaran kita.
dengan penghasilan Iya. yang tidak menentu ini. Nah, misalnya ada anggaran-anggaran bulanan yang harus dipotong. Tadi contoh Iya. yang sederhana saya bilang itu makan di restoran misalnya, atau apa, atau berkunjung ke tempat wisata mana. Nah, Iya. itu harus dipotong dulu. Yang tidak perlu itu harus dipotong dulu. Segala Iya. sesuatunya itu kita harus mementingkan yang mutlak dulu, yang harus dulu. Kan nggak Yes. mungkin kan penghasilan seseorang itu setiap bulan semua ini harus terpenuhi. Pasti ada yang bisa Iya. digeser. Nah, Hmm. pinter-pinterlah bermain di situ. Jangan coba-coba melirik utang atau minjem, itu jangan. Iya. Pinjam untuk kebutuhan produktif itu boleh. Tapi meminjam untuk konsumtif itu hindari. Jangan. Yes. Jangan. Pinjam untuk, misalnya pinjam untuk yang paling simpel, beli Iya. mobil mewah gitu. Walaupun Anda bisa, tetapi sebaiknya jangan. Walaupun Iya. seandainya Anda bisa, tapi kalau menurut apa yang saya pahami, sebaiknya jangan. Iya. Jadi, meminjam untuk gaya hidup sebaiknya jangan. Nah, bagaimana Hmm. menyiasati, Pak, di masa pandemi ini? Ya, kita harus pintar-pintar. Kan kalau di masa pandemi ini keluar jadi jarang. Iya, Pemerintah juga betul. melarang keluar gitu kan. Nah, Iya. artinya apa? Biaya transportasi untuk beli bensin pun jadi menurun. Ya Iya. kan? Terus masuk tol juga jarang. Nah, ini kan bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Terus Iya. kalau keluar pakai masker, ya dalam bercanda saya suka bilang di rumah juga pakai masker. Kenapa? Menghindari kita makan gitu. Kalau kita Iya. juga Iya. jadi nggak banyak. Ini canda aja sih, ini canda aja Iya. gitu. Jadi segala sesuatu sebenarnya bisa disepakati, bisa diatur kok. Yes. Tergantung bagaimana kita mau disiplin atau tidak gitu. Ya. Iya. Wow. Oke. Yes, yes. Oke. Nah, ini Master. Nah, seringkali kan kita melihat juga untuk proteksi kesehatan nih, Master ya. Nah, Oke. apakah kita bisa ikut asuransi nih, Master? Kan kadang asuransi ini nggak ada investasinya, tetapi hanya untuk kesehatan. Jadi uang kita kan hilang nantinya kalau kita nggak memakai kesehatan tersebut ya, Master ya. Nah, Ya. apakah bisa hal ini kita potong sebagai upaya untuk tidak terikat supaya kita bisa financial freedom ini, Mas? Oke, apakah asuransi atau proteksi asuransi bisa Iya, membuat orang memiliki pemahaman mencapai financial freedom gitu? yes. Hmm. Nah, eh, asuransi ini kan sebenarnya hal simpelnya gini. Asuransi itu tiap bulan kita bayar premi. Iya, Nanti kalau sakit kita gratis kan gitu kan? iya, Betul ya? Karena iya, asuransi betul. menanggung Iya, atas premi-premi yang sudah kita bayar setiap bulan. Nah, sebenarnya simpelnya kalau zaman belum ada asuransi, kita iya, menyisihkan uang dari penghasilan kita, masukin ke dalam tabungan, nanti kalau sakit pakai uang itu yang dalam tabungan, iya. itu yang khusus itu sebenarnya sama aja gitu. Nah, cuman masalahnya kan Yes. apakah asuransi ini kan sering dalam pertentangan iman Kristen itu, saya boleh asuransi nggak sih gitu? Apakah Iya, ini nanti jadi nggak punya iman nih kalau asuransi iya, bergantung kepada betul. asuransi Hmm. gitu. Iya. Sebenarnya asuransi itu tidak berhubungan langsung atau tidak paralel dengan iman Kristen gitu. Orang yang Yes. menaruh hari esoknya pada asuransi, nggak punya iman, nggak ada hubungan secara langsung. Hmm. Justru kalau kita punya uang lebih, kita nggak mau nyusahin orang, suatu hari kalau sakit ada yang memproteksi, misalnya kita ikut asuransi, Iya, itu bentuk dari tanggung jawab hidup. Kita bertanggung yes. jawab terhadap hidup kita gitu. Kita nggak nyusahin orang gitu. Iya, Nah, apakah itu bisa dianggap sebagai financial freedom? Kalau kita tidak terikat dengan asuransi itu bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa iya, aja gitu. Cuman masalahnya kan yang jadi lucu gini, saya kadang-kadang berapa kali ketemu teman saya di rumah sakit, hmm. pakai baju sakit gitu, nginep di Iya. rumah sakit gitu. Loh, sakit apa? Enggak, klaim asuransi katanya. Nah, Jadi hmm. jadi gini, setiap bulan dia bayar premi. Udah mau Iya, setahun belum diklaim, tapi dia punya gratis check up kesehatan dan nginep di rumah sakit 2 malam. Akhirnya dia pakai gitu. Kalau mau iya, libur di hotel, bukan di rumah sakit kan gitu. iya, Kadang-kadang orang tuh suka salah kaprah di situ. Gitu. yes. Suka salah kaprah di situ. Jadi Hmm. daripada nggak dipakai, ya lu nginep aja di rumah sakit. Menurut saya sih
nggak tepat seperti itu. Gitu. Iya. Kalau memang kita membayar sebuah proteksi dan tidak terjadi sakit dengan diri kita, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kan Iya. kita sudah merelakan itu sebagai Merelakan. premi gitu. Nah, Iya. orang kan kadang-kadang nggak mau rugi di situ gitu. Iya, betul. Nah, Yes, yes. gitu. Ya, Gitu gitu. Pak Haris ya. Iya. Ini ada salam nih dari Lia. Wah, halo Pak Beni, dosenku waktu itu. Iya. Iya, ini Lia ini salah satu murid saya, dia baru diwisuda secara Iya. virtual S1 Teologi kemarin. Kemarin diwisuda, selamat Kemarin, Lia. iya. Selamat wisuda di Sekolah Tinggi Teologi Bethel, Betul. Indonesia di Petamburan di Jakarta. Waktu itu saya mengajar dia mata kuliah yang tadi saya sebut Biblical Entrepreneurship. Selamat ya Yes. Lia ya, selamat. Ya, Selamat congratulations. ya, Ya, Lia Angeli, yes. Lia Angela. Ya, Angela. Ya. Ya, ya. Nah, Oke. ini Pastor, tinggal 10 menit ini. Pertanyaan terakhir saya aja. Oke. Bagaimana pandangan Pastor? Kan biasanya orang-orang menurut yang saya dapatkan, menurut yang saya pelajari, kalau di dunia ini mengajarkan kita memberi seseorang itu kalau kita sudah diberkati. Nah, menurut Alkitab, apakah kita harus menunggu diberkati dulu baru memberi, ataukah menurut Alkitab ini kita memberi dulu meskipun tidak diberkati nih, Master? Memberi itu adalah gaya hidup kekristenan. Yes. Tuhan Yesus datang itu dia memberi seluruh hidupnya untuk kita. Jadi kalau kita Kristen, kita harus punya gaya hidup memberi. Nah, memberi dulu, diberkati Tuhan dulu baru memberi, atau kita memberi dulu. Menurut saya, memberilah sesuai dengan komando Tuhan. Memberi itu tidak harus tunggu diberkati dulu baru kita memberi. Tetapi kalau Tuhan menghadirkan orang yang membutuhkan pertolongan kita harus lakukan. Masalahnya harus diuji setiap roh. Jadi jangan nunggu berlebihan baru memberi. Itu keliru. Menurut apa yang saya pahami, sangat keliru. Tuhan Yesus datang tangan kosong, dia memberi hidupnya untuk kita. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang nanti suatu hari kita boleh hidup kembali bersama Allah Bapa di surga. Jadi gaya hidup Kristen itu adalah gaya hidup memberi. Jadi jangan nanti tunggu kaya dulu baru memberi. Itu sih menurut saya keliru gitu. Memberi itu harus menjadi gaya hidup kita. Kapanpun dan dimanapun dalam kondisi apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu gaya hidup memberi. Nah, tapi kan ketika kita memberi sesuai apa yang Tuhan mau kan nggak akan mempengaruhi kita ya, Pastor ya. Berarti kan kita tetap bisa financial freedom kan, sekalipun kita tetap memberi. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Itu satu. Ketika kita menjadi anak Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan kebetulan. Itu pertama. Yang kedua, tidak mungkin Tuhan memberikan beban melebihi kemampuan kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau kemampuan kita 10 juta, terus Tuhan menghadirkan orang yang membutuhkan dana 1 triliun, itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kadang-kadang kita yang melihat bahwa kita tidak mampu untuk melakukan itu. Itu kita membatasi diri kita. Jadi, saya sangat yakin ketika kita menjadi anak Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Makanya kekristenan tidak mengenal yang namanya takdir. Nggak ada takdir namanya dalam kekristenan. Orang kata Alkitab, sehelai rambut kita aja terhitung kok. Kitab Mazmur berkata, satu helai rambut kita jatuh saja Tuhan tahu kan. Apalagi orang yang udah botak semua pasti tahu Tuhan. Jatuhnya banyak, satu aja Tuhan tahu kan gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau memang ada orang membutuhkan pertolongan kita, itu bagian kita dan Tuhan memandang kita mampu melakukan itu. Itu dan menurut apa yang saya pahami. Jadi apakah kita jadi tidak financial freedom karena kita nolong orang? Bapak rohani saya berkata, dulu waktu saya baru Kristen, saya banyak melihat kehidupan Bapak rohani saya. Dia berkata kepada saya, kan saya kaget lihat gaya hidupnya gitu. Saya sampai bilang, Pak, kalau Bapak mengajukan ke BCA, mesin ATM di depan rumah Bapak, itu pasti dikasih, Pak. Makanya tuh terlalu sering, saya bilang. Apa Bapak nggak takut, Pak? Gitu. Nggak takut kalau misalnya nanti ada apa-apa. Lalu dia memberi nasihat yang menarik yang saya ingat sampai sekarang. Dia berkata, Ben, belum pernah ada orang jadi miskin karena nolong orang lain yang susah. Itu belum pernah ada sejarah. Belum pernah ada orang nolong orang lain yang susah lalu dia jadi miskin, itu belum pernah ada. Kalau kita peka, kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu ini dari Tuhan, kita harus lakukan, kata dia.
Iya. Itu saya pegang tuh omongan itu tuh. Saya pegang dan memang betul Iya. saya membuktikan itu. Yes. Jadi nggak mungkin sampai mengganggu kita terus orang, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Tuhan tahu, Tuhan punya rencana dan Tuhan terlebih tahu dari kita. Ya. Itu Pak Hari. Yes. Ya. Wow, luar biasa. Ini ada dari Pak Denny. Sehat selalu Pak Benny, dosenku. Ya, ini Denny juga mahasiswa saya. Yes. Selamat malam Denny, sehat selalu Denny. Ya. Oke. Nah, ini Pastor, untuk sebelum berakhir, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan supaya kita selagi masih muda, kita bisa financial freedom. Oke, pesan terakhir sebelum kita sudahi, bukan terakhir banget ini, pesan di penutup maksudnya. Penutup, ya. Setiap kita bisa mengalami financial freedom. Financial freedom itu tergantung dari sikap hati kita. Tidak terikat kepada harta dunia, itulah financial freedom sesungguhnya menurut Alkitab. Jadi jangan kita mengikatkan hati kita kepada harta dunia, tapi kita harus mengikat hati kita kepada Tuhan. Maka harta yang kita miliki itu kita pakai untuk bersahabat dengan Tuhan. Dalam satu kesempatan Tuhan berkata, ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, yang dimaksud Tuhan adalah mengikat persahabatan dengan Tuhan pakai duit, pakai mamon yang tidak jujur. Jangan kita mengikat persahabatan justru dengan uang itu, salah. Tapi kita harus mengikat persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Jadi financial freedom bisa dicapai oleh setiap kita, financial freedom bisa kita miliki, bukan tunggu kita kaya baru financial freedom, tapi financial freedom adalah sikap hati yang tidak terikat dengan harta dunia. Demikian, Pak Hari. Wow, luar biasa malam hari ini. Terima kasih sebelumnya Pastor Benny buat sharingnya malam hari ini. Banyak membukakan wawasan bagi kita semua pastinya. Pasti memberkati kita semua supaya kita bisa benar-benar hidup financial freedom bukan menurut apa kata dunia, tapi menurut kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, Amin. Amin. Terima kasih Pastor buat malam hari ini. Sehat selalu. Sukses selalu di dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, kiranya menjadi berkat bagi banyak jiwa dan memenangkan banyak jiwa lagi. Amin. Ya. Amin. Untuk penutupnya bisa mohon Pastor untuk doa. Oke, bagi kita mari semua. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami saling sharing kebenaran firman ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih lanjut kepada setiap kami agar kami memiliki pemahaman yang semakin tepat terhadap financial freedom sehingga kehidupan kami semakin mengalami financial freedom yang benar seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Tuhan berkati.